rumahnya, Arka berada dalam kegelisahan total. Elisa tepat berada di depannya tadi, namun dia bahkan tidak bisa membawa wanita itu pergi darinya. Hatinya dipenuhi dengan rasa sesak. Kali ini setelah ia menemukan Elisa, dia tak akan pernah membiarkan wanita itu lepas darinya lagi. Dia miliknya dan tak akan membiarkan pria lain memilikinya. Arka memanggil Jacob, asistennya. Elisa ada di Canberra. Cari tahu di mana sekarang ia tinggal. Baik bos. Sementara itu di pagi hari berikutnya, Elisa pergi ke apartemen Pasifik untuk membeli salah satu unit demi memalsukan tempat tinggalnya. Setelah berurusan dengan Kelvin, kini dia juga yakin bahwa Arka juga akan mencari tahu keberadaannya. Unit seperti apa yang Anda inginkan, Nona? Apakah tidak masalah? Aku tidak ingin yang begitu mahal. Petugas itu mengangguk. Ia kemudian menunjukkan beberapa katalog berisi unit apartemen kosong yang masih tersedia. Elisa memilih salah satu yang menurutnya tampak bersih. Dia tidak begitu cerewet mengenai desain atau memilih unit yang mewah. Setelah menyelesaikan pembayaran, Elisa mengisi apartemen itu dengan beberapa barang sederhana agar seolah benar-benar ada yang tinggal di sini. Setelah semuanya selesai, ia mengenakan topi dan jaket hitam menuju ke apartemen Atlantik. Duduk dan makanlah, kamu pasti lelah, kata Berta begitu Elisa masuk. Apakah Efrain sedang tidur siang? Iya, dia sempat mencarimu tadi, namun aku mengatakan kamu memiliki pekerjaan tertunda. Kurasa bocah itu semakin pintar. Ia bahkan bisa menjawab kembali kalau hari ini adalah hari Minggu, jadi dia tak percaya kamu bekerja. Iya, kurasa ia memang jauh lebih pintar daripada anak seusianya. Tetangga mengatakan ada sebuah kelas untuk preschool yang hanya diadakan seminggu 2 kali. Bagaimana kalau kita mendaftarkan Efrain ke sana? Aku merasa kasihan karena dia tidak pernah memiliki teman bermain sebaya. Berta, jika kamu tidak merasa kelelahan untuk mengantar Efrain ke sana, maka aku akan sangat berterima kasih. Tentu saja aku tak akan merasa terbebani. Efrain dan kamu seperti keluarga bagiku. Ingat, untuk memastikan Efrain memanggilmu ibu. Di tempat lain, Zach baru saja menyerahkan rancangan kontrak yang diminta oleh Kelvin. Saat ini juga ada Kenan yang berada di ruang pribadi klub malam. Pekerjaan penting apa sehingga kamu masih harus melaporkannya di hari Minggu? Tanya Kenan pada Zach. Ini sangat penting, bahkan ada kaitannya dengan kelangsungan bisnis Faza Corp di masa depan, sahut Kelvin. Kenan yang penasaran semakin mendekat untuk mengintip isi perjanjian itu. Pupil matanya hampir lepas hanya dengan melihat judul besar perjanjian itu. Kau akan menyewa rahimnya. Tak hanya itu, kamu menginginkan pembuahan secara alami. Tanya Kenan tak percaya. Ya, jika aku bisa mendapatkan cucu untuk nenek dan kakek, maka mereka akan berhenti menjodohkanku. Kenan melirik pria itu dengan bibir mengerucut. Omong kosong. Pada dasarnya kamu hanya merasa keinginanmu tidak tertahankan. Sewa rahim hanya alasanmu saja. Jika aku memiliki keinginan yang tidak tertahankan, maka aku sudah akan menjadi pria playboy sepertimu. Kenan mendengus dengan kesal. Kenapa tidak menikahinya saja? Setidaknya bercerailah setelah anak kalian lahir. Jika memang nanti kalian tidak cocok satu sama lain, pada akhirnya setidaknya anakmu tidak akan menjadi anak haram. Wajah Kelvin gelap begitu ia mendengar tentang pernikahan. Kamu tahu, aku benci memiliki hubungan yang terikat
Tidak semua orang sama seperti Kenan. Cukup, selah Kelvin sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya. Baiklah, terserah padamu. Pria ini tahu kapan berhenti sebelum memancing amarah Kelvin. Setelah ia hampir saja mengungkapkan hal tabu bagi pria ini, hari berikutnya Elisa baru saja masuk ke gedung perusahaan saat ia sudah dihentikan oleh Zach di lobi. Nona Elisa, silakan ikuti saya ke ruang presdir. Ada pekerjaan penting yang harus kalian bahas. Elisa sempat tertegun. Dia menatap Zach dengan tanda tanya. Pekerjaan apa yang mengharuskan ia datang ke kantor bosnya pada pagi hari, bahkan sebelum ia duduk di meja kerjanya? Setelah Elisa sampai di kantor Kelvin, pria itu masih duduk di mejanya sambil memeriksa beberapa dokumen. Elisa duduk di sofa dan menunggu hingga 10 menit sampai Kelvin menghampiri dirinya. Aku dengar kamu menyarankan pada Zach agar aku menyewa rahim untuk melahirkan anakku. Wajah Elisa menjadi tegang mendengar hal itu. Selain sialan, mungkinkah pria ini marah denganku karena usulan itu? Maaf, itu hanya usulan acak saja, kata Elisa berusaha menekan rasa gugup. Tatapan pria di depannya aneh. Ia tidak bisa menebak apakah ini tatapan pria yang sedang marah atau sepasang mata predator yang menandai mangsanya. Tapi aku tertarik dengan usulan itu. Jadi mari kita bicarakan lebih lanjut. Alis Elisa menyatu mendengar hal itu. Hah? Kenapa kamu harus membahasnya denganku? Kamu seharusnya datang ke dokter terkait. Bukankah kamu menyarankan hal itu karena kamu ingin mengajukan dirimu sendiri sebagai sukarelawannya? Elisa membeku. Ia kehilangan kata-kata dan otaknya menjadi tumpul dalam sekejap. Apakah aku salah menyampaikan saran itu dengan benar atau Zach yang tidak menyampaikan hal itu dengan benar? Kelvin melihat wajah linglung Elisa yang hanya terdiam sebagai persetujuan. Jadi dia membuka surat perjanjian di depan wanita itu. Jangan khawatir, aku akan memberikan kompensasi yang layak. Kamu tak akan kekurangan uang hingga tua nanti. Elisa menatap perjanjian yang telah disiapkan dengan rapi di atas meja. Dalam klausa kontrak itu, ia akan mendapatkan tak hanya sejumlah uang yang besar, sebuah villa, dan beberapa properti lain juga tertera di sana. Nominalnya memang cukup untuk membuat ia tak akan mengkhawatirkan uang sepanjang hidupnya. Aku juga tahu bahwa melakukan inseminasi buatan merupakan proses yang menyakitkan. Jadi kita mari melakukannya secara alami saja. Setidaknya kita akan mencobanya hingga kamu hamil secara alami. Dan kita juga akan tinggal bersama sampai kamu melahirkan anakku. Elisa semula sama sekali tidak tertarik dengan ide itu. Namun rasa penasaran tiba-tiba menghantui pikirannya. Lalu, apakah kamu akan mengambil anak itu setelah ia dilahirkan? Bagaimana denganku? Tentu saja, anak itu akan menjadi milikku. Lalu tentang dirimu? Kelvin tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada Elisa. Setelah itu, jika itu tentang hubungan dengan wanita, ia sama sekali tidak bisa merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Ia lebih suka alam mengambil jalannya. Mungkin aku bisa mempertahankannya di sisiku, tapi aku tak bisa memberikan ia status yang sah. Melihat keraguan pria di depannya, Elisa semakin yakin bahwa pria ini hanya akan mengambil putranya saja. Jika pada akhirnya ia tidak bisa memberikan keluarga yang sempurna untuk Efren, maka dia lebih memilih untuk membesarkan anak itu seorang diri. Kurasa di luar sana ada banyak wanita yang akan dengan senang hati
bisa mengandung anak Anda, tapi tidak denganku. Jadi aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaran Anda." Elisa bangkit dengan wajah yang kesal. Dia tidak tahan lagi berada dalam satu ruangan dengan pria aneh ini. "Jika kamu merasa bahwa apa yang kutawarkan kurang, kamu bisa menambahkan sendiri apa yang kamu inginkan pada kontrak itu." Elisa menoleh pada Kelvin dan memberinya tatapan kesal. "Tidak, apapun yang Anda tawarkan, aku tidak tertarik." Elisa pergi. Setelah mengatakan hal itu, saat ia membuka pintu, dia menemukan Zach terhuyung dari pintu. Tampak jelas bahwa pria ini berada tepat di depan pintu untuk menguping. "Maaf, sebenarnya aku ingin masuk untuk menawarkan minuman apa yang Anda inginkan," terang Zach dengan senyum canggung. Elisa tak menjawab. Ia pergi masuk lift dengan nafas naik turun karena jengkel. Zach yang tertangkap basah oleh Kelvin menyeringnya, "Aku tidak menguping. Aku memang berniat untuk menawarkan minuman." "Zach, mungkinkah sejak awal kamu salah menyampaikan pesannya padaku?" "Bos, aku menyampaikannya dengan benar. Andalah yang salah memahaminya sejak awal." Kelvin mendengus kesal mendengar hal itu. "Kamu tak akan mendapatkan bonus bulan ini dan gajimu akan dipotong." Zach tercengang dengan mata yang menganga lebar. "Bos, kenapa ini menjadi salahku sekarang?" Kelvin mengabaikannya dan kembali duduk di meja kerjanya sambil melonggarkan dasinya. Zach menemukan sebuah ide untuk menaikkan kembali suasana hati bosnya. "Bos, kunjungan kerja Anda di New Zealand beberapa hari lagi. Apakah Anda ingin aku mengatur agar Elisa ikut dalam perjalanan bisnis atas nama perusahaan untuk mengikuti Anda juga ke sana?" Jawab Kelvin dengan bergumam. Zach tahu betul bahwa di balik jawaban dingin bosnya pria itu sebenarnya terlalu jual mahal untuk mengakui bahwa ia mengharapkan hal itu. Di tempat lain, Arka tengah mengantar Nora untuk memilih gaun pengantin mereka. Di butik, wanita itu tengah mencoba beberapa baju pengantin, namun Nora tidak melihat adanya antusias sama sekali di wajah tunangannya. Dia mengira Arka belum menyukai model yang ia suka, jadi ia terus berganti baju. "Arka, ini sudah gaunku yang kelima. Apakah kamu masih tidak menyukainya?" Arka tersentak dalam lamunannya. Kali ini gaun yang dikenakan Nora memiliki kemiripan dengan gaun pengantin yang pernah dikenakan oleh Elisa pada pernikahannya dulu. Pesta pernikahan mereka sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Namun Elisa mengenakan gaun pengantin yang indah pada hari itu. Saat ini di mata Arka, wanita yang mengenakan gaun di depannya telah berubah menjadi Elisa dan bukan lagi Nora. "Kau cantik," kata Arka dengan tatapan yang terkesima. Wajah Nora tersipu mendengar hal itu. Hingga pada detiknya wajah tersipu itu menjadi retak begitu menyadari bahwa tidak ada dirinya di mata Arka setelah mendengar kalimat berikutnya. "Kau masih sangat cantik, sama seperti saat pesta pernikahan dulu." Nora mengepalkan tinjunya. Selama ini ia tahu mereka hanya terikat dengan perjanjian pernikahan untuk kepentingan bisnis. Namun lambat laun perasaannya pada Arka mulai muncul. Saat pria ini masih menyebut tentang mantan istrinya, perasaan kesal membanjiri hati Nora. "Arka, kamu keterlaluan. Bagaimana mungkin kamu masih bisa memikirkan wanita lain saat aku masih berada di depanmu?" Arka tersentak dan baru menyadari kesalahannya. Namun hal itu justru membuat ia menyadari bahwa tempat Elisa tidak pernah tergantikan di hatinya. "Nora, sepertinya kita harus menunda rencana pernikahan kita," kata Arka. Nora tercengang. Bukankah pria ini seharusnya membujukku yang sedang marah? Namun kenapa ia justru ingin mempertimbangkan pernikahan kami lagi?